Di jantung Siberia yang membeku, di antara puncak-puncak Ural yang diselimuti salju abadi, tersembunyi sebuah tempat yang namanya berbisik di lorong-lorong sejarah yang gelap. Dyatlov Pass. Dinginnya di sana bukan hanya suhu. Ia adalah napas beku dari misteri yang tak terpecahkan. Sebuah selimut es yang menyelimuti rahasia mengerikan. Setiap embusan angin yang menusuk tulang membawa kisah-kisah yang tak terucapkan. Dari masa ketika janji petualangan yang mendebarkan memanggil 9 jiwa pemberani untuk menaklukkan alam liar. Mereka adalah penjelajah berpengalaman, penuh semangat muda dan keberanian, bertekad untuk menorehkan jejak di lanskap yang tak kenal ampun ini. Namun, apa yang menanti mereka bukanlah kemuliaan, melainkan sebuah tragedi yang begitu aneh, begitu brutal, hingga menentang segala logika manusia. Tenda mereka ditemukan terkoyak dari dalam, jejak kaki tanpa alas menuju kehampaan bersalju, dan tubuh-tubuh mereka. Setiap penemuan hanya menambah lapisan kengerian, dengan luka yang tak dapat dijelaskan, dan ekspresi ketakutan yang membeku di wajah mereka. Hingga kini, lebih dari 6 dekade berlalu, pertanyaan-pertanyaan itu tetap menggantung di udara dingin, menusuk seperti jarum es. Apa yang sebenarnya terjadi di Dyatlov Pass? Rahasia apa yang disembunyikan oleh tirai besi Siberia yang kejam itu? Sebuah cerita yang belum sepenuhnya terungkap, mengundang kita untuk menyelami kedalamannya, jika kita berani. 9 pasang mata muda itu bersinar di bawah terik matahari musim dingin, memantulkan hamparan salju tanpa batas yang membentang di hadapan mereka. Igor Dyatlov, sang pemimpin, menunjuk ke puncak terjauh yang samar-samar. Ekspresi percaya diri terukir di wajahnya. Di sekelilingnya, wajah-wajah lain berbinar dengan antusiasme serupa. Zinaida Kolmogorova, dengan semangat membara yang tak terpadamkan, Yuri Doroshenko yang selalu siap berbagi tawa, Lyudmila Dubinina menyimpan impian untuk menulis sejarah. Setiap langkah mereka di atas salju tebal membawa harapan, tidak hanya untuk menaklukkan medan yang keras, tetapi juga untuk membuktikan diri, untuk mengukir nama mereka dalam daftar penjelajah hebat. Mereka membawa lebih dari sekedar perlengkapan. Di setiap ransel tersimpan impian akan penemuan, ambisi untuk menaklukkan, dan janji untuk kembali dengan cerita kepahlawanan. Mereka adalah esensi dari pemuda Soviet yang idealis, percaya pada kekuatan persatuan dan semangat petualangan yang tak tergoyahkan. Tawa mereka memecah keheningan pegunungan, gema persahabatan yang kuat yang diuji oleh setiap langkah di medan yang keras. Namun, di balik kegembiraan itu, tersembunyi bisikan liar pegunungan, janji yang tak terucapkan akan sebuah ujian yang tak terduga, seolah-olah alam itu sendiri menahan nafasnya, menunggu. Dingin yang mulai merayap bukan hanya suhu, tetapi juga firasat samar dari sesuatu yang lebih gelap. Salju yang berkilauan menyembunyikan kebenaran selama berminggu-minggu, hingga akhirnya sebuah titik gelap yang asing terlihat di kejauhan. Para pencari mendekat, jantung berdebar dalam keheningan yang mencekam. Sebuah tenda, bukan tenda yang kokoh berdiri, melainkan gundukan kain compang-camping, separuhnya terkubur salju, tampak seperti mayat raksasa yang terpotong-potong. Kain terpal yang tebal itu sobek dari dalam di beberapa tempat, seperti cakaran panik dari binatang buas yang terperangkap. Lampu sorot menyapu bagian dalamnya yang kosong. Perlengkapan ditinggalkan begitu saja. Sepatu bot berjajar rapi, beberapa pakaian terlipat, bahkan makanan tergeletak di atas tungku portabel. Seolah-olah para penghuninya telah menghilang di telan bumi dalam sekejap, tanpa sempat mengambil apapun. Di luar tenda, pemandangan itu semakin membingungkan. Jejak-jejak kaki tercetak di salju tebal, bukan 1 atau 2, melainkan 9 pasang, berantakan, saling tumpang tindih, beberapa tanpa alas kaki, sebagian hanya mengenakan kaos kaki tipis, yang lain hanya 1 sepatu bot. Semua mengarah ke satu arah,
turun bukit, menuju hutan pinus yang gelap, seolah-olah mereka melarikan diri dari teror yang tak terlihat. Udara dingin membeku bukan hanya tubuh, tetapi juga rasa ketakutan yang merayap di benak para pencari. Apa yang bisa membuat 9 pendaki berpengalaman meninggalkan tenda yang aman dan berlari tanpa perlindungan ke dalam kebekuan malam? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban di bawah langit Ural yang tak peduli. Beberapa hari kemudian, tubuh-tubuh pertama ditemukan, tersebar di bawah naungan pohon pinus yang beku, seolah-olah mereka telah menyerah pada dingin yang menusuk. Namun, kengerian yang sesungguhnya baru dimulai di meja otopsi. Udara di kamar mayat itu dingin, namun Dr. Boris Mikhailovich merasa keringat dingin menetes di punggungnya saat menatap jenazah pertama. Tidak ada tanda-tanda pertarungan, tidak ada luka tusuk atau memar yang jelas di permukaan kulit yang pucat. Tetapi di dalamnya adalah kekacauan. Tulang rusuk beberapa korban ditemukan patah, hancur lebur seolah tertimpa kekuatan yang tak terbayangkan, namun kulit di atasnya tetap mulus tak bercelah. Tengkorak seorang pendaki lainnya retak, tetapi tidak ada tanda-tanda pukulan eksternal, tidak ada memar, tidak ada sobekan. Organ-organ dalam seperti hancur, namun tidak ada trauma tumpul dari luar yang bisa menjelaskan kehancuran itu. Lalu anomali yang lebih mengerikan muncul. Mata beberapa korban hilang, dicungkil dengan presisi yang brutal. Dan lidah salah satu pendaki wanita terlepas, seolah ditarik paksa dari dalam. Pakaian yang dikenakan juga menunjukkan tingkat radiasi yang aneh, jauh di atas batas normal. Setiap temuan baru hanya memperdalam misteri, melahirkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, menantang setiap logika forensik yang Boris ketahui. Apa yang bisa meninggalkan luka-luka mengerikan tanpa jejak luar, seolah-olah kengerian itu datang dari dalam diri mereka sendiri atau dari sesuatu yang tak terlihat? Temuan-temuan mengerikan yang seharusnya memicu penyelidikan paling cermat malah dipercepat oleh otoritas Soviet. Mayor Lev Ivanov, penyelidik utama, tampak seperti boneka yang menari di bawah benang tak terlihat, dengan cepat menyimpulkan penyebab kematian yang absurd. Laporan resmi yang dirilis menyatakan penyebabnya adalah kekuatan alam yang tidak dapat diatasi, sebuah ungkapan hambar yang mencemooh setiap tulang rusuk yang hancur, setiap organ yang lumat, dan setiap jejak radiasi aneh yang melekat pada pakaian korban. Bagaimana mungkin angin badai atau longsoran salju bisa mencungkil mata tanpa meninggalkan memar atau merenggut lidah dengan presisi brutal? Hanya 3 bulan setelah penemuan tubuh-tubuh pertama, kasus itu ditutup secara resmi. Berkas-berkas penyelidikan segera diklasifikasikan sebagai sangat rahasia dan diarsipkan, dilarang diakses oleh publik selama puluhan tahun. Keputusan yang tergesa-gesa ini, di tengah begitu banyak anomali mengerikan, hanya melahirkan lebih banyak kecurigaan. Seolah-olah ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik insiden di pegunungan Ural yang beku itu. Sebuah kebenaran yang tidak diinginkan, yang harus dikubur hidup-hidup di bawah lapisan es dan birokrasi tirai besi yang kejam, meninggalkan ahli forensik seperti Boris dan keluarga korban dalam lingkaran frustrasi tanpa jawaban. Namun, tirai besi yang dingin tidak mampu membungkam kebenaran yang bergejolak. Jauh di luar jangkauan birokrasi, bisikan mulai menyebar, bukan dari ahli forensik yang tertekan, melainkan dari para pemburu mansi dan penebang kayu yang bermata tajam di desa-desa terpencil. Mereka menceritakan kisah tentang bola-bola cahaya misterius, cahaya keperakan yang menari di langit gelap pegunungan Ural, terlihat pada malam yang sama dengan insiden Dyatlov, dan bahkan pada beberapa malam setelahnya. Kesaksian mereka, yang dengan sengaja diabaikan oleh penyelidikan resmi, menggemakan laporan lain dari kelompok ekspedisi dan stasiun cuaca terdekat. Lalu, desas-desus mulai merayap, lebih gelap dan lebih menakutkan daripada badai salju. Bukan kekuatan alam, kata mereka, melainkan kekuatan manusia. Bisik-bisik tentang uji coba rudal rahasia, senjata baru yang tak terlihat, atau ledakan tak terkendali dari instalasi militer Soviet yang tersembunyi jauh di pegunungan. Para peneliti independen, para pemberani yang menolak menerima narasi resmi, mulai menelaah kembali setiap detail aneh,
tingkat radiasi, luka-luka internal yang tak masuk akal, dan kepanikan tanpa jejak kaki. Mereka menduga bahwa para pendaki itu mungkin telah tanpa sengaja menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat, sesuatu yang terlalu besar dan mengerikan untuk diungkapkan, tersembunyi di balik tabir tebal kerahasiaan era Perang Dingin, menjadikan insiden itu bukan sekadar tragedi, melainkan sebuah konspirasi yang mengerikan. Angin berbisik di pegunungan Ural, membawa serta bukan hanya butiran salju, melainkan bisikan yang lebih dingin dari musim dingin abadi. Bisikan tentang ambisi yang melampaui batas kemanusiaan. Bola-bola cahaya keperakan yang menari di atas puncak bukan sekadar anomali cuaca. Itu adalah penampakan sekilas dari tabir yang ditarik secara halus, menyingkap eksperimen-eksperimen mengerikan yang dilakukan di balik tirai besi, di mana tanah sendiri menjadi laboratorium dan manusia tanpa disadari menjadi subjeknya. Para pendaki itu dengan lensa kamera mereka mungkin telah menangkap jejak kehancuran, sebuah teknologi yang belum matang, atau ledakan diam-diam dari uji coba yang terlalu rahasia untuk diungkapkan. Kerusakan internal pada tubuh mereka, patah tulang yang tidak disebabkan oleh hantaman fisik yang jelas, tingkat radiasi yang tidak wajar, semua itu bukan kebetulan. Mereka adalah sidik jari kebenaran yang jauh lebih gelap dari teori konspirasi paling liar sekalipun. Di bawah salju yang menumpuk, tergeletak bukan hanya 9 jasad, melainkan bukti keberadaan sebuah kengerian yang dirahasiakan, dibungkam oleh ancaman yang lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Sebuah ancaman yang lahir dari paranoia Perang Dingin. Kebenaran di balik Dyatlov Pass adalah pengingat mengerikan. Beberapa rahasia dikubur begitu dalam, bukan untuk melindungi negaranya, melainkan untuk menyembunyikan kejahatannya. Mungkin kita tidak akan pernah tahu dengan pasti. Mungkin seperti salju abadi yang menyelimuti puncak-puncak Ural, kebenaran mutlak dari tragedi Dyatlov Pass akan selalu tersembunyi, membeku dalam waktu. Para pendaki itu dengan keberanian dan lensa kamera mereka melangkah ke dalam jurang yang lebih dalam dari sekedar ngarai pegunungan. Mereka melangkah ke dalam lubang kelinci rahasia yang tidak boleh digali, menyentuh tabir yang seharusnya tetap tertutup. Warisan mereka bukanlah sekedar kisah tragis, melainkan sebuah teka-teki abadi. Sebuah peringatan suram tentang apa yang terjadi ketika kekuasaan bersembunyi di balik kegelapan. Kisah Dyatlov Pass bukan hanya tentang 9 nyawa yang hilang, tetapi tentang batas-batas pengetahuan kita. Seberapa jauh kita bisa menyelidiki kebenaran sebelum kita sendiri tersesat dalam labirin ketidakpastian? Misteri ini terus menghantui, sebuah cermin yang memantulkan ketakutan terdalam kita akan hal yang tidak diketahui, dan betapa rapuhnya kebenaran di tangan mereka yang berkuasa. Kita ditinggalkan dengan perasaan hampa, sebuah pengakuan pahit bahwa beberapa pertanyaan ditakdirkan untuk tetap tak terjawab, menjaga kengeriannya tetap hidup dalam bisikan angin.